فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram, kembali kita mengkaji kajian dari kitab Al-Jami'us Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Kumpulan yang sahih dalam pengesaan Rabb semesta alam sesuai dengan judulnya, materinya tauhid, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abu Ammar Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullahu taala. Kita masih tersisa satu hadis terakhir dari judul bab yang beberapa malam terakhir ini kita kaji. Allahu huwal malik wa mulkuhu mutlaq. Nah, Allah adalah sang raja dan kerajaan Allah mutlak. Maksud dari kerajaan Allah mutlak, kerajaan Allah Subhanahu wa taala tak tertandingi, tak tersaingi, tanpa ada sekutu, tak ada yang bisa meruntuhkan, menggantikan, mengkudeta. Kita akan baca hadis yang terakhir sekaligus hadis yang penutup pada judul bab ini. Kalau masih tersisa waktu, kita akan lanjut pada judul bab yang berikutnya. Berkata Syekh Abu Ammar Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullahu taala, Al-Arba'un, hadis yang ke-40. Total hadis 40 dari hadis-hadis yang telah kita baca secara keseluruhan dari awal sampai hadis yang ke-40 ini. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Berkata Imam Bukhari, semoga Allah taala merahmatinya. Qala haddatsana Sulaiman bin Harb Al-Basri Abu Ayyub. Nah, Sulaiman bin Harb. Qala haddatsana Syu'bah bin Al-Hajjaj. Kunyanya Abu Bustam, imam masyhur dengan Syu'bah. Sangat selektif dalam mencari guru untuk menimba ilmu hadis. An Sa'id bin Ibrahim atau nama An Sa'ad bin Ibrahim. Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Kakeknya sahabi Abdurrahman bin Auf. Kunyanya Abu Ishaq Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. An Abi Umamah wa huwa ibnu Sahal bin Hunayf. Abu Umamah Al-Ansari. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id masyhur dengan kunyah wa ila, namanya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Ansari Al-Khazraji. Semoga Allah taala meridainya. Qala, dia berkata, hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri akan datang juga bahwasanya muttafaqun alaih. Namun ini sanad Imam Bukhari. Qala, kata dia, lamma nazalat Banu Quraidah ala hukmi Sa'ad wa ibn Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad. Kan ada juga Sa'ad yang lain dari Ansari, Sa'ad bin Ubadah. Ketika Banu Quraidah meminta hukum berhukum kepada Sa'ad bin Mu'ad, saya akan ceritakan alur ceritanya nanti dah. Bahwasanya ini permintaan dari Bani Quraidah untuk menentukan
keputusan akan nasib mereka. Jadi ketika perang Khandaq, ketika perang Khandaq atau nama lainnya perang Ahzab artinya kelompok-kelompok. Yang pertama diperakasai oleh Yahudi Khaybar. Mereka datang merayu kaum Quraisy, penduduk kota Makkah, untuk bekerja sama dalam menyerang kota Madinah, menyerang kaum muslimin, para sahabat. Kemudian mereka pun memanggil beberapa kabilah yang lainnya dari kalangan kabilah Badui Arab seperti Bani Ghatafan, Bani Hawazin dan yang lainnya. Yang mana kaum Yahudi sebenarnya, yakni penduduk kota Madinah, terdapat 3 kabilah besar di dalamnya, termasuk Bani Quraidah yang sedang kita baca kisah mereka, Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Di awal hijrahnya Nabi SAW, beliau melakukan perjanjian perdamaian untuk tidak saling menyerang, tidak saling mengganggu. Kalaupun ada musuh dari luar ingin menyerang kota Madinah, kita sama-sama bahu membahu. Ini demi kemaslahatan bersama. Nabi SAW melakukan perjanjian perdamaian dengan kaum Yahudi, termasuk Bani Quraidah. Namun ketika terjadi persekongkolan dari luar, Yahudi Khaybar, penduduk kota Makkah, kaum kufar Quraisy dan beberapa kabilah Badui Arab lainnya menyerang kota Madinah dari luar, ternyata Bani Quraidah adalah musuh di dalam selimut. Mereka juga ikut membantu musuh-musuh Islam dari luar, mereka justru dari dalam. Artinya mereka melanggar perjanjian. Artinya mereka melakukan pengingkaran akan kesepakatan. Setelah Allah Subhanahu wa taala menangkan kaum muslimin di Khandaq atau di perang Ahzab, kemudian Nabi SAW hendak beristirahat, pulang kembali ke rumah. Ketika itu beliau berada di rumahnya Ummi Salamah. Pagi hari pulang menjelang zuhur, beliau ingin membersihkan diri. Baru selesai mandi, ingin mempersiapkan sholat zuhur, datang malaikat Jibril. Baru pulang dari perang Khandaq, karena malaikat Jibril juga ikut berperang di Khandaq. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atad'una aslihatakum fa wallah nahnu ma'syaral malaikata la nad'u aslihatana. Intaliqu ila Bani Quraidah." Kata malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kalian telah meletakkan senjata-senjata kalian? Kalian mau beristirahat? Sungguh kami para malaikat belum beristirahat, kami belum meletakkan senjata-senjata kami. Ayo, pergi lagi ke Bani Quraidah." Jadi baru istirahat beberapa saat, baru membersihkan diri dari perang Khandaq atau perang Ahzab, malaikat Jibril mengajak lagi untuk pergi ke Bani Quraidah. Mereka dikepung Bani Quraidah. Kaum Yahudi sangat sulit untuk menembus karena mereka tinggal di balik benteng. Mereka membuat benteng pertahanan. Di dalam benteng pertahanan tersebut bisa bertahan hidup beberapa hari. Ada bercocok tanam, ada sumber irigasi air. Terisolasi di dalam benteng tersebut. Makanya sangat sulit. Namun ketika mereka belasan hari kurang lebih mereka dikepung oleh para sahabat, akhirnya mereka pun menyerah, mengalah. Akhirnya datang kepada Nabi SAW dengan ucapan ini. Mereka mengucapkan ini Bani Quraidah mengalah, menyerah kepada Rasulullah SAW, dan mereka minta. Mereka memohon permintaan kepada Rasulullah SAW agar supaya Sa'ad bin Mu'adlah yang memberikan mereka keputusan hukuman. Dengan alasan bahwasanya Sa'ad bin Mu'ad Ansari dahulunya mereka melakukan semacam sekutu. Jadi mereka menganggap bahwasanya ketika Sa'ad bin Mu'ad yang memberikan hukuman, mungkin saja bisa lebih meringankan. Dan permintaan tersebut dipenuhi oleh Rasulullah SAW. Bani Quraidah meminta hukuman dari Rasulullah SAW diputuskan oleh sekutu mereka dahulunya di zaman jahiliyah sebelum Sa'ad bin Mu'ad al-Ansari masuk Islam. Akhirnya bahasa Rasulullah SAW karena qariban minha.
Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus, memanggil Sa'ad bin Mu'adz. Karena waktu itu Sa'ad bin Mu'adz ikut berperang di Khandaq. Nah, hanya saja karena sedikit kecelakaan pribadi. Kemudian pedangnya menusuk atau sempat merobek urat nadi di tangannya, entah kiri atau kanan. Nah, akhirnya dia cedera, terus mengucurkan darah. Akhirnya dia minta istirahat di masjid. Kemudian Nabi SAW buatkan dia kemah di Masjid Nabawi. Ternyata namanya yang disebutkan oleh Bani Quraidah. Akhirnya Nabi SAW mengutus dia dalam keadaan dia masih tengah sakit. Karena dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terlihat bahwasanya urat nadinya terputus dari tangan dan sangat sulit untuk disambung kembali area tersebut. Makanya terkadang sebagian orang kalau ingin bunuh diri dengan mudah, urat nadi di tangan itulah, di pergelangan tangan itulah yang dipotong. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kalau masih ada peperangan bagi kaum muslimin setelah peperangan ini, izinkan aku untuk hadir di peperangan tersebut." Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya sampai di perang ini, Bani Quraidah. Dia dipanggil dalam keadaan digotong oleh beberapa orang sahabatnya. Dipanggil dari Masjid Nabawi karena dibuatkan kemah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibawa ke Bani Quraidah. Faja'a ala himarin, akhirnya dia pun menunggangi kendaraan keledai. Falamma dana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qumu ila sayyidikum. Ketika dia mulai mendekat, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada para sahabat, khususnya dari kalangan kaumnya, bangkitlah kepada pemimpin kalian. Karena dia adalah pemimpin kaum, semacam kepala suku. Fajalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu. Akhirnya dia pun datang lalu duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun berkata kepadanya, Nabi SAW berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz, "Inna haula'i nazalu ala hukmik." Mereka yang di Bani Quraidah yang maksud di sini, mereka meminta keputusan dari engkau, hukuman keputusan dari tangan engkau. Karena orang Yahudi menganggap bahwasanya dia dahulunya sekutu dengan kaumnya Sa'ad bin Mu'adz, dia adalah pemimpin. Mereka berharap bahwasanya hukuman yang dijatuhkan oleh Sa'ad bin Mu'adz adalah hukuman yang ringan. Qala, akhirnya Sa'ad bin Mu'adz memberikan keputusan hukuman kepada Bani Quraidah. Fa inni ahkumu an tuqtalal muqatilatu wa an tusbad dzurriyyah. Aku berhukum kepada mereka agar supaya prajurit perang dibunuh. Prajurit perang dari sisi yang sudah balik dewasa dari kalangan laki-laki dibunuh. Ini buah hasil dari pengkhianatan mereka. Ada perjanjian perdamaian itu tidak saling mengganggu, mereka justru musuh di dalam selimut. Wa antus badzurriyah. Kau wanita, anak laki-laki yang belum balik dijadikan sebagai tawanan perang. Artinya akan dijadikan sebagai budak. Akan dijadikan sebagai budak. Karena menurut kisah ini akhirnya anak-anak yang umuran baru beranjak dewasa ingin diketahui bahwasanya dia sudah balik atau belum. Akhirnya beberapa orang di antara mereka diperiksa kemaluannya, apakah sudah tumbuh bulu kemaluan atau tidak. Karena untuk membuktikan bahwasanya dia sudah dewasa atau belum. Artinya kalau di deretan dewasa dengan pertanda tumbuhnya bulu kemaluan akan dibunuh bersama prajurit yang ikut dibunuh. Kalau belum tumbuh berarti dia masih anak-anak, dimasukkan dalam deretan tawanan perang, akan dijadikan sebagai budak. Termasuk ada seorang sahabat, dia dari sini Bani Quraidah. Dia tidak ikut dibunuh karena yang lainnya dibunuh. Tak tersisa dari mereka kecuali dibunuh laki-laki dewasa. Nah, akhirnya dia masuk meluk agama Islam dan bagus Islamnya. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah inti dari hadis ini berkaitan dengan judul bab, laqad hakamta fihim bihukmil malik. Sungguh kau telah berhukum kepada mereka dengan hukumnya sang raja, yakni Al-Malik, Allah Subhanahu wa taala. Engkau berhukum dengan hukum yang tepat
Engkau diberikan taufik oleh Allah karena hukum ini juga lah hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Malik. Rawahu Muslim. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, setelah kejadian tersebut, Nabi kembali ke kemahnya dan ternyata dia meninggal dunia. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Dan Nabi SAW memuji Sa'ad bin Mu'adz bahwa ihtazza arsyur rahman bimauti Sa'ad bin Mu'adz. Arsy ar-Rahman bergetar dengan kematiannya Sa'ad bin Mu'adz. Artinya belum pernah terjadi kematian seseorang yang membuat arsy Allah bergetar kecuali kematiannya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab barakallahu fikum jami'an jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki hukum atau nama Al-Malik. Al-Malik ini sang raja. Dia memiliki hukum dan berhukum dan hukumnya lah yang berlaku. Dan dari kisah ini bahwasanya ternyata hukum Sa'ad bin Mu'adz yang diminta sendiri oleh Bani Quraidah untuk menghukumi mereka, keputusan jatuhkan kepada mereka ternyata sama dengan hukumnya Al-Malik, yakni Allah Tabaraka wa taala. Dan sekaligus ini sebagai hadis terakhir dalam judul bab ini, subhanallah, lebih dari 10 hadis kita baca. Kemudian beberapa ayat sekitar 5 ayat dalam judul bab Allahu huwal malik alladzi mulkuhu mutlaq. Allah adalah sang raja yang mana kerajaannya adalah mutlak. Barakallahu fikum jami'an, kita akan buat kesimpulan singkat dan ringkas. Kalau ada waktu kita akan lanjut pada judul bab yang baru berkaitan dengan pengaruh atau dampak beriman kepada nama Allah Al-Malik atau Al-Malik atau Al-Malik. Yang kita petik dari hadis-hadis sekaligus dari dalil-dalil yang belum sempat beliau bawakan kepada kita secara singkat dan ringkas. Artinya pengaruh atau dampak yang ditimbulkan dari beriman akan nama Allah Al-Malik, sang raja. Di antaranya adalah barakallahu fikum jami'an, yang pertama bahwa kerajaan Allah adalah hakiki, milik Allah semata. Tidak ada yang bersekutu dengan kerajaan Allah sesuatu apapun. Artinya ini pembanding antara kerajaan Allah dan kerajaan makhluk. Mungkin kerajaan di permukaan dunia, di permukaan bumi, kerajaan yang dikepalai oleh makhluk. Dan mungkin dia bisa berdiri sendiri, dan mungkin dia bisa bekerja dan menjalankan kerajaannya sendiri. Dia butuh paling tidak ajudan, wakil, security. Mungkin para menteri yang ikut membantu urusan kenegaraan dia. Dia berbeda dengan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bersekutu dengan kerajaan Allah. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalaupun seandainya raja-raja memiliki, karena di antara makna Al-Malik kita artikan sang raja atau juga kepemilikan. Mungkin raja-raja memiliki, hanya saja kepemilikan mereka adalah tetap kembali kepada kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada pada mereka hanya titipan, seluruhnya kembali kepada Allah. Ini buah hasil atau dampak serta pengaruh dari beriman akan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Malik. Artinya mungkin kita dengar di sana bahwasanya ada raja ini, raja itu, dari pemimpin-pemimpin di kehidupan dunia membuat kita segan, membuat kita takut, membuat kita menjaga kewibawaan mereka, kagum kepada mereka. Hendaknya kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih kagum, lebih takjub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kerajaannya adalah kerajaan yang mutlak. Yang kedua, kalau kita yakini bahwasanya kerajaan Allah adalah kerajaan yang mutlak, satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Kemudian dengan pengetahuan akan kejayaan dan kerajaan tersebut kita taat kepada Allah. Karena kalau kita punya kewajiban untuk taat kepada pemimpin atau pemerintah, yang juga mungkin adalah para pemimpin raja-raja,
hendaknya kita lebih taat kepada Allah karena kejayaan, kepemimpinan, kerajaan Allah lebih tinggi daripada kerajaan, kejayaan dan kepemimpinan siapapun di permukaan bumi. Kita punya kewajiban yakni sebagai rakyat untuk taat kepada pemimpin. Namun hendaknya kita lebih taat karena ketaatan tersebut juga mutlak sebagaimana kerajaan Allah mutlak, kepemimpinan Allah mutlak. Nah, jadikan ketaatan kita kepada Allah lebih daripada ketaatan kita kepada raja-raja di permukaan bumi. Ini terikrarkan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya rakyat memiliki kewajiban untuk taat kepada pemimpin. Namun hendaknya lebih taatnya kita kepada barakallahu fikum jami'an Allah yang mana kerajaannya adalah mutlak. Karena kebanyakan orang mereka lebih taat kepada pemimpin di kehidupan dunia daripada taat kepada pemimpin alam semesta yakni Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka belum mengimani. Belum ada pengaruh dan dampak dari beriman akan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Malik. Lebih takut kepada pemimpin di kehidupan dunia daripada taat kepada pemilik alam semesta. Lebih segan kepada pemimpin di kehidupan dunia daripada segan kepada penguasa jagat raya. Fawaid yang ketiga, terlarangnya untuk merebut kejayaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala ini, meskipun hanya dengan sekedar memberikan julukan atau nama. Apalagi merenggut kesombongan, keangkuhan, al-'azamatu wal kibriya, al-jabarut milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu semuanya tidak bisa, sama halnya juga adalah dengan sekedar memberikan nama saja yang hanya khusus milik Allah Subhanahu wa taala juga tidak boleh. Dari hadis yang telah kita ambil pada pertemuan awal, inna akna ismin indallahi rajulun tasamma bi malakil amlak. Nama yang paling rendah di sisi Allah adalah seseorang yang memberikan nama kepada dirinya dengan malikul amlak, rajanya para raja atau sultannya para sultan. Atau yang semakna dengan itu juga Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, Imam Sufyan bin Uyainah, dia pun menyamakan ketika itu terlarang dalam nama bahasa Arab sama juga dalam bahasa Persia seperti Syahin Syah karena maknanya sama. Atau yang semakna dengan itu juga barakallahu fikum jami'an adalah yang terkadang kaum muslimin terjerumus di dalamnya, penghambaan diri dari sisi nama hanya kepada Allah. Misalnya seorang namanya Abdurrahman, Abdul Rahim, Abdul Razak, Abdul Basit. Kemudian dipanggil hanya nama belakangnya saja. Itu pun terlarang karena kalau misalnya kita memanggil namanya seorang Abdurrahman, kita panggil Ar-Rahman, berarti kita memanggil Rahmannya, ya Allahnya yang dipanggil. Lafaz Abdunya kita buang. Artinya itu termasuk beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk beradab kepada Allah Tabaraka wa taala. Termasuk kita di sini. Insyaallah tidak terulang lagi. Abdul Qadir jangan lagi dipanggil Qadir. Abdul Qadir. Abdul Wahab juga jangan dipanggil lagi Wahab. Abdul Wahab. Alhamdulillah. Yang berikutnya tentang dampak atau pengaruh dari beriman akan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Malik adalah kerajaan Allah Subhanahu wa taala berlaku baik itu di kehidupan dunia bahkan di kehidupan akhirat. Tak terhalangi ruang dan waktu. Mungkin raja-raja di kehidupan dunia hanya berlaku kerajaannya di kehidupan dunia. Namun kerajaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Makanya di antara nama yang Allah sebutkan dalam surat yang terbaik yang Allah turunkan, Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, rajanya hari tegaknya agama, yakni hari kiamat. Hari kiamat. Dalam hadis telah kita baca juga telah terdahulu penyebutannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggenggam bumi di tangannya, kemudian melipat-lipat langit di tangan kanannya sambil mengatakan Anal Malik, aina mulukul ard.
Aku adalah sang raja. Mana raja-raja di kehidupan dunia atau di permukaan bumi? Artinya ini bentuk tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dahulunya kalian raja di kehidupan dunia, apakah berlaku kerajaan kalian di kehidupan akhirat? Tidak. Allah Subhanahu wa taala raja satu-satunya di kehidupan akhirat. Barakallahu fikum jami'an. Masih tersisa waktu, kita akan lanjut judul bab yang berikutnya. Dengan demikian berakhirnya kita pada pembahasan tentang Allahu huwal malik. Allah adalah sang raja, alladzi mulkuhu mutlaq. Masya Allah, hadisnya begitu banyak fawaid kita ambil, dan lumayan juga hadisnya panjang dan juga banyak. Kita selesaikan dalam beberapa hari terakhir ini. Kata sang penulis Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala, bab annal amra kullahu lillah. Bab bahwa al-amr akan datang nanti bahwasanya memiliki beberapa makna. Namun yang diinginkan di sini adalah keputusan, hukuman, ketetapan seluruhnya adalah milik Allah. Ini makna yang paling menonjol. Akan kita baca 3 landasan hukum pertama dalam bab ini. Kita ulangi, judul babnya adalah bab annal amra kullahu lillah. Bab bahwa keputusan seluruhnya adalah milik Allah. Keterkaitan akan judul bab ini dengan judul bab yang sebelumnya. Kalau kita yakin dan percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sang raja, kemudian kepemilikan mutlak, kalau begitu keputusan juga di tangan Dia, dan hendaknya itu kita yakini juga. Akan datang nanti landasan hukumnya yang membuat kita percaya dan meyakini serta mengimani akan hal tersebut. Kerajaan milik Allah, kepemilikan milik Allah, demikian juga masukkan dalam benak kita bahwasanya kalau begitu keputusan juga milik Allah, tidak ada di tangan orang lain. Termasuk berhala-berhala, tidak ada keputusan di mereka. Termasuk mungkin orang-orang yang kita segani, keputusan bukan di tangan mereka. Di tangan Allah Subhanahu wa taala segala urusan, segala keputusan, segala hukuman. Kita akan baca beberapa dalil awal berupa ayat dalam judul bab ini. Kata sang penulis, semoga Allah menjaga beliau. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah yang Maha Tinggi, "Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifah qad ahammatkum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladina kutiba alaikumul qatlu ila madaji'ihim waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidatis sudur." Satu ayat, tepatnya ayat yang ke-154 dari surat Ali Imran. Ada penyebutan al-amru lillah, kita akan terjemahkan. Kata Allah Ta'ala, kemudian Dia, yakni Allah, dhamir huwa dari anzala kembali kepada Allah, menurunkan kepada kalian setelah kegelisahan kalian rasa aman berupa ngantuk. Jadi ini terjadi di peperangan. Terjadi di perang Badar. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala melihat keadaan kaum muslimin sudah letih, loyo, capek, lesu, dalam keadaan perang sedang berkecamuk, Allah Subhanahu wa taala membuat mereka tertidur sejenak, rasa ngantuk. Dan tidurnya kaum muslimin, yakni pasukan perang di perang tersebut adalah amanatan, rasa aman. Allah yang membuat mereka ngantuk. Secara logis tidak mungkin, nyawa terancam di depan, kita pegang senjata, musuh juga pegang senjata, mana mungkin mau ngantuk? Hal yang mustahil.
Hanya saja Allah Subhanahu wa taala membuat mereka ngantuk, akhirnya tertidur sejenak, membuat dagu mereka jatuh ke arah dada mereka yang membuat mereka tidur sejenak, dan itu sebagai rasa aman dari Allah Subhanahu wa taala yang mengembalikan kembali kekuatan mereka. Ngantuk di medan pertempuran, ngantuk dari Allah, ngantuk di majelis taklim, ngantuk dari syaitan. Yaghsha ta'ifatan minkum, yang mengenai sebagian kelompok di antara kalian, yakni di medan pertempuran. Wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum, namun ada sekelompok yang lainnya yang hanya mempedulikan diri mereka sendiri. Dan dimaksud dengan kelompok yang berikutnya, yang lain ini adalah kelompok orang munafik. Apa amalan mereka? Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah, mereka berprasangka buruk kepada Allah bukan dengan haknya, persangkaan kejahiliaan. Selain berprasangka di dalam hati, ternyata mereka luapkan juga dalam bentuk ucapan atau kata-kata. Yaqulun, mereka berkata, hal lana minal amri min syai', apakah kami apakah kami punya keputusan? Apakah kami punya sesuatu dari keputusan? Qul, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan jawaban kepada mereka dengan jawaban yang pasti ini. Innal amra kullahu lillah, sesungguhnya keputusan seluruhnya adalah milik Allah, baik dan buruknya. Terjadi kebaikan Allah yang putuskan. Berlaku keburukan juga Allah yang putuskan. Terjadi kebaikan bukan karena jerih payah kita, usaha kita, upaya kita. Terjadi keburukan bukan karena kesalahan orang lain membuat kita ikut tercelakai. Seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Mereka yang orang munafik menyembunyikan di dalam diri mereka yang mereka tidak tampakkan kepada engkau. Yaqulun, mereka berkata lagi, "Lau kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna." Seandainya kami punya keputusan untuk kembali ke belakang, niscaya kami tidak akan terbunuh di sini. Dengan tujuan menolak takdir, ucapan semacam ini seandainya adalah terlarang. Qul, katakan lagi ya Muhammad, "Lau kuntum fi buyutikum labarazal ladina kutiba alaikumul qatlu ila mabadi'ihim." Mereka ingin menghindar dari kematian, mereka mengucapkan dengan ucapan andai-andai, berandai-andai bahwasanya seandainya kami tahu akan terjadi seperti ini, niscaya kami tidak akan ikut dalam peperangan ini. Katakan kepada mereka bahwa seandainya pun kalian berada di rumah-rumah kalian, niscaya tetap saja kematian akan datang ke tempat-tempat tidur kalian. Ajal pun akan tetap sampai ke rumah kalian. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada, kematian akan sampai kepada kalian meskipun kalian berada di dalam benteng yang kokoh. Bukan berarti ketika kita berada di benteng tertutupi semuanya pagar. Kita berada di dalam ruangan, dalam kamar yang sudah terkunci, tergembok. Kita terasa aman di sana, tidak ada seorang pun yang bisa masuk. Ajal tetap akan bisa menjemput. Waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum. Allah akan menguji apa yang ada di dalam dada-dada kalian. Waliyumahhis ma fi qulubikum, serta Allah akan membersihkan apa yang ada di hati-hati kalian. Wallahu alimun bidatis sudur. Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada. Yang tersembunyi sekalipun Allah mengetahuinya. La yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang tertutupi, tidak ada yang tersamarkan. Sedikit pun baik itu di langit ataupun di bumi, Allah mengetahuinya. Keterkaitan antara ayat ini sekaligus dalil yang pertama dengan judul bab tentang al-amru kullahu lillah. Ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan perintah dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada orang-orang munafik. Bahkan orang yang membaca ayat ini di dalam Al-Qur'an, innal amru kullahu lillah, seluruh keputusan ada di tangan Allah, berasal dari Allah, baik dan buruknya. Ketika terjadi kebaikan kepada diri kita, yakin dan percaya hal tersebut bukan semata-mata karena rajinnya kita, kepintaran kita, kecerdasan kita, buah hasil dari jerih payah kita, tidak. Seluruhnya adalah berkat keputusan dari Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana juga kalau kita tertimpa kecelakaan, jangan pernah entah itu menyalahkan takdir atau justru menyalahkan orang lain karena kelalaian dia akhirnya kita tertimpa kecelakaan. Tidak, seluruhnya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-amru kullahu lillah. Keputusan seluruhnya di tangan Allah. Ini sebuah bentuk bantahan apa keterkaitan antara judul bab ini al-amru kullahu lillah berkaitan dengan tauhid Rabbil alamin, karena orang-orang musyrik meyakini bahwasanya terkadang keputusan tersebut bisa ada entah itu di tangan orang-orang yang mereka sembah atau zat-zat yang mereka sembah. Seperti berhala bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak mudarat, artinya bisa membuat keputusan kepada diri mereka berupa baik dan buruknya. Kebaikan yang mereka minta atau keburukan yang mereka tolak bisa mereka hasilkan dari berhala-berhala atau zat-zat yang mereka sembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sebagai landasan hukum pertama, bantahan juga kepada mereka, al-amru kullahu lillah, keputusan seluruhnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum jami'an, masih ada beberapa ayat yang lain pula, kemudian hadis-hadis juga, insyaallah kita akan lanjut pada lain kesempatan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pertemuan kita malam hari ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.